banyak daripada beli buku. Nah, kita tuh nggak bisa mau dua-duanya kita banyakin, sedangkan budget kita aja minimal, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu semakin jauh dari titik asal, tingkat kepuasan makin tinggi. Jadi, yang dimaksud makin jauh dari titik asal tuh seperti ini ya. Hapus dulu. Nah, jadi ketika dia itu semakin jauh dari titik asal, seperti ini, maka dia makin tingkat kepuasannya makin tinggi. Ini juga bersifat negatif ya, karena semakin kamu beli banyak barang X, barang Y, maka kamu makin sedikit beli barang X-nya. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan maksimisasi utilitas. Jadi maksimisasi utilitas di sini adalah cara konsumen, gimana sih biar konsumen ini bisa belanjain uangnya, tapi dapat kepuasan yang maksimum. Nah, jadi kepuasan rumah tangga ini itu dicapai saat titik kurva indifferent itu menyinggung garis anggaran. Nah, ini kan garis anggaran itu garisnya gini, ya kan? Ini garis anggaran. Ini Y, ini X. Ini garis anggaran itu kan seperti ini. Sedangkan kurva indifferent itu seperti ini kan. Nah, ini anggaplah ini singgungannya. Nah, jadi kepuasan rumah tangga itu dicapai saat si garis anggaran ini itu menyinggung si kurva indifferent ini, teman-teman. Nah, di titik inilah kalian bakal mengalami kepuasan yang maksimum, seperti itu. Kemudian, kemiringan kurva indifferent itu sama dengan kemiringan garis anggaran. Dan yang ketiga, itu adalah tingkat substitusi marginal rumah tangga untuk barang-barang tersebut sama dengan harga-harga relatif dari barang-barang tersebut atau perbandingan dua harga yang absolut. Gimana sih biar kita itu bisa memaksimumkan utilitas atau kepuasan kita dengan kendala anggaran? Jadi kita asumsikan bahwa maksimisasi utilitas rumah tangga itu dengan fungsinya itu adalah XY dengan kendala pendapatan itu I untuk mengkonsumsi barang X dan juga barang Y. Harga X adalah PX dan harga Y adalah PY. Oke. Jadi di sini itu ada fungsi dari maksimisasi utilitasnya itu ini kemudian ada kendalanya yang ini, kemudian ini ada fungsi tujuannya, dan ini ada fungsi kendala. Jadi ini fungsi tujuannya, ini adalah fungsi kendalanya. Dengan PX itu adalah harga dari X, dan juga P itu adalah harga dari Y-nya. Nah, jadi untuk mencapai maksimisasi utilitas itu kita perlu syarat yaitu first order necessary condition-nya atau FONC-nya itu harus bernilai 0. Itu kita turunkan dulu terhadap ini, terhadap yang ini, terhadap X dulu, yang ini ya, terhadap X, di mana lambda ini merupakan tambahan dari marginal utility of income-nya, sehingga kemudian kita turunkan Y-nya, turunan pertamanya berapa dari fungsi ini, kemudian turunkan X lambdanya, si lambdanya ini, turunkan ke sini ya, turunan pertamanya itu berapa. Oke, selanjutnya kita bakal bahas langsung aja contoh soalnya biar kalian lebih paham. Jadi di sini contoh soalnya itu adalah asumsikan bahwa fungsi utilitas rumah tangga adalah U sama dengan X kali Y, di mana harga X adalah PX sama dengan 4 dan harga Y adalah PY sama dengan 7. Sementara pendapatan konsumen ini adalah sebesar 200. Maka tentukan kombinasi penggunaan X dan juga Y agar kepuasan konsumen ini maksimum. Nah, jadi pertama kita kasih tahu dulu apa aja yang diketahuinya, yaitu fungsinya XY, kemudian kendalanya ada 200 dengan pendapatannya 200, kemudian harga X itu 4 dan juga harganya itu 7. Kemudian jika dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka fungsi tujuannya itu XY ditambah tambahan dari lambdanya dikali dengan fungsi kendalanya. Dengan syarat itu
FONC-nya tadi sama dengan 0. Nah, apabila kita turunkan dari fungsi ini, dari fungsi yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, itu turunan X-nya itu diperoleh Y itu sama dengan Y min lambda 4 sama dengan 0 untuk persamaan pertama. Kemudian turunan dari Y-nya itu diperoleh X min lambda 7 sama dengan 0. Yang ini, dia. Ini. Kemudian untuk persamaan kedua. Kemudian untuk persamaan ketiga itu kita cari lambdanya, turunan dari lambdanya. Sehingga diperoleh 200 min 4X min 7Y itu persamaan ketiga. Nah, kemudian kita sederhanakan nih persamaan 1 dan juga persamaan 2. Yang ini dengan yang ini. Ya. Sehingga diperoleh Y per X itu sama dengan lambda 4 per lambda 7. Ya, tadi Y-nya itu lambda 4 yang ini dengan lambda 7 yang ini. Kemudian diperoleh Y-nya itu sama dengan 4 per 7X. Itu persamaan 4. Sehingga bisa langsung kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 4 yang ini ke persamaan ini. Sehingga diperoleh 200 min 4X min 7Y sama dengan 0. 200 min 4X min 7, Y-nya itu sebesar 47X yang ini. Sama dengan 0, sehingga dimasukkan, menghasilkan 200 sama dengan 8X. Sehingga X-nya diperoleh 25. Nah, dari ini juga kita bisa peroleh nih. Yaitu, sehingga kita substitusikan si nilai X yang ini tadi dalam persamaan ini, dalam persamaan yang ini. Ini. Persamaan 4, sehingga diperoleh Y itu sama dengan 4 per 7 dikali dengan X-nya adalah 25. Sehingga diperoleh 14,3. Nah, sehingga menghasilkan titik ke maksimumnya itu 25 dan juga 14,3 untuk Y-nya. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.